Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Berikut kita akan coba melihat historis game antara Andersen dengan Salov yang terjadi pada tahun 1864 di Berlin. Andersen memegang buah putih, melakukan pembukaan dengan King Gambit atau pembukaan pion raja atau pembukaan gambit raja dengan melangkahkan 1 E4. Selanjutnya Salov membalas dengan counter attack yang dikenal dengan Park Beer counter attack gambit, yang dikenal dengan Park Beer counter gambit. E4 E5 F4. Ini lazim kita kenal dengan King Gambit atau pembukaan gambit raja dan dibalas dengan, dan apabila hitam melangkah di 5 maka terciptalah Park Beer counter gambit. Sebagai informasi atau sama kita ketahui, pilihan hitam terbaik untuk melawan putih melakukan pembukaan gambit raja, Park Beer counter gambit adalah pilihan yang tepat. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Park Beer counter gambit adalah pilihan yang tepat untuk melawan pembukaan gambit raja. Baiklah, kita akan coba melihat selanjutnya. Dalam posisi ini, lazimnya putih melakukan pertukaran pion, E memakan D5, atau mendorong pion E4 atau mendorong pion D4. Namun pada partai ini kita melihat putih melangkahkan kuda ke F3, barangkali untuk mencegah skak menteri di H4. Hitam memakan pion E4 dan kuda memakan pion E5. Gajah F6 oleh hitam dan gajah C4 oleh putih. Kedua perwira putih, kuda dan gajah, mengarah kepada F7 dan hitam memakan kuda, dibalas dengan putih memakan gajah di peta E5. Hitam mempunyai dua pilihan yang lebih efektif, apakah melakukan skak di H4, namun pilihan menteri ke D4 sekaligus mengancam gajah dan pion E5 dan menteri mengawal gajah. Langsung saja menteri memakan E5 dan putih menyerang kembali dengan pion D4, namun dan kembali menteri memakan pion D4. Kita barangkali sudah melihat tujuan putih adalah mencoba membuka atau membangun serangan sebagaimana ditunjukkan di langkah berikutnya. Kuda ke C3 mengancam pion E4, kuda G mendukung pion E4 dan putih terus mengembangkan perwiranya, menempatkan gajah ke E3 mengancam menteri dan menteri ke D8. Pada posisi ini kita sudah melihat putih telah mengorbankan dua pionnya, namun di satu sisi 3 perwira, namun di sisi lain perkembangan buah terutama perwiranya yang lebih aktif dibanding dengan hitam. Sekaligus hingga di sini kawan-kawan sudah bisa melihat meskipun putih sudah mengorbankan dua pionnya, namun perkembangan buah dengan perwira yang lebih aktif. Baiklah kawan-kawan, setelah posisi ini kita bisa melihat
putih telah mengorbankan 2 pionnya dengan kompensasi perkembangan buah, khususnya 3 perwiranya menjadi lebih aktif dibanding dengan hitam. Langkah berikutnya putih adalah melakukan rocker di sayap raja. Hitam siogianya di posisi ini harusnya juga melakukan rokade, namun pada partai itu menunda rokade dan memajukan pion H7 ke H6 mencegah manuver gajah ke G5. Ini segera dimanfaatkan oleh putih dengan mencegah melangkahkan gajah ke C5 sekaligus mencegah hitam melakukan rokade di sisi raja. Hitam melangkahkan kuda ke D. Memperhatikan hal ini, hitam melangkahkan kuda ke D7. Memperhatikan hal ini, hitam melangkahkan kuda B ke D7 sekaligus mengancam gajah C4 yang menghalangi hitam melakukan rokade. Barangkali dalam posisi ini teman-teman bisa melihat satu pemikiran yang brilian daripada Anderson, tidak memindahkan gajahnya yang di C4 mundur ke belakang, namun langsung memakan pion E4 mengancam raja hitam dan skak. Barulah di sini melihat hal ini, segera hitam memakan menteri E4 dan skak mat, gajah memakan pion F7. Hitam F7, skak mat. Demikian teman-teman, sekilas partai singkat antara Anderson dan Shallov yang terjadi sekitar 160 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1864. Terima kasih.